tersisa 2 pemain lagi dari tim Morph. Apakah mereka bisa menggedor pintu RRQ? Tapi di sana Legalot dan juga Volans berhasil mendapatkan Santana dan juga Jepro. September 911. Oke. Selamat buat Daud. Langsung aja. Oh ya, buat Jesse juga jangan lupa buat kirim ID Free Fire-nya itu ke DM Instagram Metako. Jangan lupa disertakan bukti subscribe-nya juga. Betul, sama bukti chatnya kalau memang menang. Jadi baru bisa diproses hadiahnya. Dan proses. Diproses. Semua serba butuh proses. Tidak ada yang instan di dunia ini. Bahkan mie instan pun harus dimasak. Dan untuk poin klasemen setelah game kedua, inilah dia. Siapakah yang menduduki tempat pertama? Nampaknya ada RRQ sih naik sih. RRQ betul aja, mereka bisa menggeser Morph. Dan Bigetron nampaknya juga tergeser oleh Monkey Boots. Mereka benar-benar naiknya drastis banget cuy. Betul banget. Dan Aerowolf harus puas di posisi kedua. RRQ Hades berhasil naik ke peringkat keempat setelah sebelumnya di peringkat 6. Betul banget. Tapi kita masih punya 3 match ini, masih penentuan dari tim yang paling bawah pun masih bisa mengejar. Kalau dengan syarat tim-tim atas mereka harus tertunduk lesu di awal-awal game. Seperti Bigetron Magix. Namun sebelum kita mulai game, kita sambil menunggu suara tapak kaki dan masuk ke dalam game, jangan lupa bahwa kalian nih harus ikutan foto kontes Pucuk Harum. Karena kalian bisa dapat giveaway diamond lainnya ya Gus ya. Giveaway diamond 10 pemenang. Jadi caranya gampang banget, kan cukup follow Instagram Metako dan juga Pucuk Harum. Terus habis itu foto kalian lagi nonton live stream ini atau video Final Qualifier 2 sambil bersama dengan Pucuk Harumnya. Terus post di Instagram kalian dan mention metako.gg bersama dengan Pucuk Harum. Betul banget. Kalau bingung caranya gimana, bisa kalian dilihat di deskripsi dari Metako YouTube-nya. Dan nampaknya pesawat sudah terbang dari arah timur. barat. salah. Ini nih. Dari mana? Dari barat ke arah timur laut. Asik, kayak mencari kitab suci, ya kan? Enggak dong. Kalau mencari kitab suci dari timur ke barat. Oh gitu. Kalau dari barat ke timur kayak lagunya Wali dong. Enggak, sama aja. Oke. Gue mau nambahin juga buat Pucuk Harum itu kalian harus kalian submitnya itu harus sebelum tanggal 25 Mei. 25 Mei. Kemudian juga harus sama beserta Pucuk Harum ya guys, yang masih ada full isinya. Masih ada isinya. Gitu. Jangan nama yang botol kosong. Iya, botol kosong mah. Kayak hati ini ya kosong. Iya. Dan kita di sini diisi Pulse dan juga Bigetron. Deadpool. Yang sebelum di game pertamanya buyah, tapi di game kedua harus tertusun. Iya. Apakah Bigetron bisa membalikkan keadaan kembali di sini semenjak game pertama itu di Bermuda? Itu bisa dibilang Monkey Boots ini mereka cukup konsisten ya. Monkey Boots ini unik Gus. Jadi dia ini datang dari wildcard vote. Dia bukan, maksudnya dia datang dari kualifikasi, tapi dia tidak menjuarai kualifikasinya. Dia datang dari ranah wildcard yang itu di vote oleh komunitas Free Fire langsung bahwa mereka harus bermain. Jadi kayak ibaratnya nyawa kedua mereka lah. Ya, worth sih memang votingannya. Dan di sini mereka bisa membuktikan bisa mendapatkan buya, bisa konsisten juga di game 1, game kedua. Betul banget. Tapi nggak tahu ya, 3 game kita masih ada lagi. Jadi semua tim masih mempunyai chance yang sama untuk lolos. Betul. Semua kemungkinan bisa terjadi. Seperti di Final Qualifier 1 yang sebelumnya tuh Lovre Indopret benar-benar lesu banget di game pertama, cuman pas di 2 game terakhir mereka langsung panas dan mereka bahkan bisa mendapatkan buya. Oke, di sini kita ada Aerowolf Black. Ya, ada santai sejenak dulu dari Aerowolf Black. Namanya Blacky. Belly. Hayu. Legalot di sini ganteng banget. Dan juga Santana juga ganteng banget. Masing-masing pakaian, yang satu warna ungu, yang satu baju hitam, beda senjatanya aja. Kalau Santana senjatanya yang ungu. Keren banget cuy. Kita di sini Aerowolf Bank. Jauh banget. Ada Halesi. Punggungnya naga cuy. Aduh, Gus. Kebanyakan nonton ini loh. Game of Thrones. Game of Thrones. Dan kali ini dari BDRX, tim kebanggaan kita semua. Yang masih masih ini ya. 3 terbawah kalau nggak salah. 3 atau 4 terbawah. Masih puas banget ya kayaknya.
belum puas semestinya. Mereka harus benar-benar try hard. Rambutnya persis kayak Aji nih. Ikutin itu lagi kan kali ini dari tim Monkey Boss lagi-lagi melakukan sedikit pergerakan ke arah Bigetron yang mereka temui kali ini. Dan langsung saja Pio lagi-lagi 2 game setelah di Bermuda, sama-sama di Bermuda, dia harus pulang duluan ke lobby. Nontonin temennya untuk like dan subscribe channel Metako. Dan masih ke arah BTR Deadpool. Nah, kita di sini apakah tim Bigetron yang lainnya berhasil membalaskan dendam atas Pio di sini? Ya, betul banget. Dan nampaknya ada satu spekulasi Fred Granat yang dibuang untuk ke arah tim Monkey Boss, sampai nampaknya belum mengarah ke arah sasaran. Dan dari tim Monkey Boss untuk regroup positioning lagi, Bigetron yang nggak bagus, Deadpool knockdown. Dan masih ada Ikam, dan Ikans mencoba mendobrak situ glue wall-nya. Tersisa Ikam yang mencoba survive melawan untuk ke tim dari Monkey Boss. Dan masih ada Rhaegar juga nampaknya dari sisi lain. Betul banget, di sini kita lihat dari Keisha melakukan rush ke arah Ikam, tapi Ikam berhasil menyambut dengan sangat baik. Rhaegar di sana terpojok oleh 3 pemain sekaligus. Harus tertunduk lesu di sana Agus. Apakah Rhaegar bisa diselamatkan? Tapi ternyata tidak. 1 lawan 3 dan Bigetron harus tertusun kembali di game ketiga. 2 kali berturut-turut Bigetron harus tunduk di hadapan 2 tim yang cukup kuat kali ini. Iya, sayangnya posisi dari Bigetron sebenarnya udah setupnya udah bagus sebenarnya. Cuma nggak bagusnya adalah dari tim Monkey Boss, mereka benar-benar komit banget ketika mereka ngeras bareng-bareng mereka. Jadi yang walaupun ada yang kenok, backup-nya belakangnya masih ada gitu. Tapi kalau gue lihat ya, backup-nya juga cepet juga dari Monkey Boss. Kalau gue lihat ya Gus, kalau lu perhatiin sebenarnya mereka tuh kan ada 4 orang, ada 3 orang ya. Mereka sebenarnya bisa tuh kayak satu ngadepin satu lawan satu, yang 2-nya ngelawan satu. Tapi mereka lebih milih 3 lawan 1. Jadi memang kayak diserbu satu-satu gitu rame-rame. Serbu satu, terus serbu satu, baru serbu satu lagi. Itu yang gue bilang, kalau one by one ya chance-nya 50-50, 50-50. Tapi kalau misalnya lo ada backup-nya kayak gitu seperti itu, backup lainnya, itu lebih chance lo lebih kuat banget. Dari kayak lo nge-TB-in, darah lo setengah, ada backup-nya gue. Tapi tanggung jawabnya di backup sebenarnya. Lo benar-benar harus fast respon. Ketika ada teman lo yang tertembak, nggak tahu dari arah sisi mana, lo benar-benar harus mencari dari arah angle shootnya. Betul banget. Dan kita di sini dari tim Morph yang langsung dipimpin oleh Reza Arab sepertinya. Apakah mereka bisa menempati urutan 3 besar kembali di game kali ini? Tapi kita di sini dari tim Aerowolf Halcyon dan juga Aerowolf Broken G. Lalu melakukan rotasi. Tapi di sini Bang harus tertunduk khusus dan harus terbunuh. Tapi kita masih belum tahu oleh siapa Aerowolf Bang di sini terbunuh. Betul. Dari Aerowolf Bang di sini dari Aero, tumben banget Aero, mereka di Bermuda melakukan rotasi dengan vehicle. Kayaknya mereka belum dapat loot yang bagus sih, makanya mereka harus berputar ya? Iya, harus berputar-putar tadi tuh. Oke, dari karena biasanya, karena yang kemarin, karena di game sebelumnya kalau misalnya mereka ketemu musuh langsung dikontes. Cuma kali ini enggak, dan Halcyon pun bersama dengan Broken G harus tertunduk lesu. Iya, tersisa Black di sini. Kayaknya fun fact-nya adalah ketika tim yang mendapatkan Buya, Aero belum mendapatkan Buya. Oh, Aerowolf ternyata dibunuh oleh tim RRQ Gus di sini. RRQ Legalot berhasil mendapatkan 1 pemain. Savage sih nggak gue bilang. Enggak. Setiap RRQ mereka ada yang menumbangkan mereka, beberapa playernya kayaknya di early-nya mereka hantem balik cuy. Iya. Di revenge lagi sama ditandain mereka. Coy. Wah ini nih, orangnya ini nih yang tadi yang ngebunuh kita nih. Ini orang Medan nih. Kutandai kau. Aduh, Legalot di sini berhasil mendapatkan 2 kill, mencoba untuk mencari pemain terakhir dari Aerowolf Black, tapi Aerowolf Black sudah mundur terlalu jauh di sini. Iya betul banget. Ini Legalot mainnya pakai mata batin Gus, karakternya matanya ditutup cuy. Ya. Di apa namanya? Di Bind Float. Lama di Banten kali ya. Jadi dia Medan apa Banten? Iya, lahir di Medan, lamanya di Banten. Betapa di bawah air terjun ya kan? Air terjun. Sama suku-suku Baduy. Yoi, Baduy dalam. Dan kali ini dari RRQ mereka masih cukup aman, masih sudah mengoleksi 2 kill point dari tim Aero tadi yang lagi melakukan rotasi. Sayangnya Halcyon ya, gue melihat kali ini yang cukup mendominasi, bukan cukup mendominasi ya, cukup memukau gue adalah Halcyon. Dimana tadi dia coba di dive oleh BDRX. Iya betul banget. Kemudian juga dari sisi belakang nih cepat banget dia ngeresponnya. Kemudian juga dari tim Monkey Boss juga tadi ngelock dia, tapi dia masih sedikit memberikan perlawanan, nunggu timing melawan, dan akhirnya kali ini nggak bagusnya dia harus tumbang duluan ke lobby oleh tim RRQ. Betul banget. Dan kita di sini dari tim Morph bersama dengan tim Gold Esports sepertinya cukup berdekatan. Dan mungkin mereka akan clash sebentar lagi. Kita masih belum tahu. Masih sih.
Ini spot yang bisa dibilang groundnya gue bilang gue kurang suka sih. Gold Vape gone, ketahuan dan langsung di-spray oleh Val. Oke, ketahuan lagi. Tapi kita lihat Gold Vape harus tertunduk lesu di balik pohon. Gold Vape gun masih musrik nih dia, Gus. Dari sisi kakinya. Oh, ketembak di sana. Itu dari sisi kakinya loh, sisi bawahnya loh. Tadi ada celah untuk ditembak. Sayang banget, tapi si Gold Vape itu berhasil. Oh my god, Tuan IP berhasil dibunuh oleh Lal dan juga Val di sana. Dia dalam hati nyesel gue nyelamatin. Iya. Gue malah tinggal kabur sama nih orang katanya gitu. Iya. Oke, di sini Cikyo coba untuk melawan balik tapi sepertinya tidak mungkin. Walaupun di sini tim Morph berada di lower ground, tapi mereka bisa memukul mundur para pemain Gold Esport yang mencoba untuk menghampiri mereka. Iya. Ini aimnya bagus banget berarti. Dibilang bagus nggak juga sih sebenarnya. Tapi memang karena sisi kebuka banget open field, cukup menggoyahkan juga dari tim Monkey Boots sebenarnya. Mereka Gold Esport, sorry. Gold Esport juga harus disengage. Mereka nggak bisa memaksakan lagi karena sudah kehilangan satu playernya. Dan Morph cukup bisa dibilang lucky sih mendapatkan satu kill point. Tapi sisi bawahnya bolong, dia bisa memaksimalkan dan tabungan poin untuk mereka. Betul banget. Sementara itu mungkin kita lihat mapnya dulu kali ya. Kita belum tahu nih lingkarannya di mana. Oh, sebelum itu kita lihat di sini dari tim BDRX, tim favoritnya Agus berhasil tim favorit kita semua BDRX. Satu pemain di sana yang sedang melakukan rotasi. Iya, spotting bisa dibilang kalau bahasa RW gue ngebegal. Anjay. Ngebegal jembatan. Anjay. Iya, setiap player yang ingin melakukan rotasi nampaknya mereka bakalan mudah saja untuk menumbangkannya, menunduk lesukan mereka dan mengamankan satu kompon yang bisa dibilang satu komponnya Boss Nightmare ternyata yang dilawan oleh BDRX. Tapi percuma Gus, kalau lihat tadi di minimap tadi ada zonanya tuh. BDRX tuh kecil banget zonanya. Yang kita lihat di sini dari RRQ coba berhasil mendapatkan satu tim di sana, Boss Nightmare. Apakah bisa dibantai di sini? Oh, ternyata Boss Fear berhasil terbunuh oleh tim RRQ. Raja Lanat dilemparkan di sana, Iglo Wall juga dilemparkan. Sementara dari para pemain RRQ masih mencoba berlindung di balik pagar. Coba langsung saya distract di situ masih Legalot dan Boss nampaknya masih coba kesulitan banget dia dari segala sisi arah ini, dari RRQ juga, dari BDRX juga, dari arah sisi lain. Tapi Legalot benar-benar memaksakan banget untuk mencoba menumbangkan satu playernya di sini. Legalot pun sendiri masih cukup bingung deh ingin menumbangkan player yang mana terlebih dahulu. Karena dia posisinya di sandwich, RRQ posisinya di sandwich, dan di sini menurut gua Legalot harus bisa masuk ke dalam compound untuk mencari perlindungan yang lebih agar dia tidak bisa dibotong. Lebih safe lagi mestinya sih. Dia bisa dibilang satu obstacle-nya cuma pagar doang. Sisi backup lainnya dia nggak ada apa-apa. Ya benar lo yang seperti lo bilang, dia harus masuk dulu ke dalam compound lebih safe lagi. Tapi berkat backstep dari satu tim tadi ke RRQ, tim Boss Nightmare bisa pindah, bisa kabur dari tadi sergapan para pemain RRQ. Betul. Dan RRQ akhirnya mereka masih stay dengan 4 orangnya ya. Cuma nggak tahu kalau misalnya dia kehilangan 2 player lagi di tengah game ini sih fun fact banget sih. Iya. Selalu ya. Iya. Mau mendominasi selalu dengan 2 pemain doang. Iya. Mungkin kalau 4 playernya masih stay, dia bisa mendapatkan buya. Betul. Yang kita lihat di sini dari para pemain RRQ masih bertahan di daerah plantation dan shipyard. Dan ini kembali ya Gus ya. Game pertama tuh pick tidak jadi poros zona dan kembali di sini di game ketiga pun pick tidak jadi poros zona kembali. Betul banget. Padahal biasanya pick itu selalu masuk lingkaran ketiga, cuman kali ini enggak. Kenapa ya? Mungkin RNG lingkarannya nih, Dewi lingkarannya udah mulai bosan. Iya, Dewi Fortuna yang tidak mengarah mereka kali ini. Tapi jangan lupa buat kalian yang lagi nonton, ditekan dulu guys like-nya karena tadi sudah 250 yang nonton tapi masih 100 like. Jadi tembusin dulu 150 like dulu, kalau udah 150 tembusin lagi 200. Jadi thank you banget juga buat kalian yang udah nonton, udah like dan share. Jangan lupa dibangunin teman-temannya karena kali ini match-nya cukup seru banget di mana tim-tim yang invited berada di bawah. Malah tim dari wildcard yang mendominasi. Betul banget. Tapi tadi Monkey Boots cukup kewalahan melawan zona lingkaran di mana di depannya tadi ada tim BDRX yang sedang menyambut mereka. Apakah di sini dari para pemain Monkey Boots harus pasrah di game ketiga? Betul banget, dia harus pasrah. Dan kali ini dari BDRX mereka masih aman, masih stay dengan 4 orangnya. Tapi nggak bagusnya adalah circle zone, mereka dipaksa harus masuk ke dalam dan melewati jembatan yang mereka pegal sendiri. Jembatan, betul banget. Ada RRQ dan juga tim Boss. Betul, tadi ada RRQ dan tim Boss serta tim Morph
Morp sebelahnya sih. Ini bisa jadi informasi Morp sih. Dan Morp sih menurut gue lebih suka bermain kayak objektif. Jadi kayak jadi pihak-pihak ketiga ketika kedua tim lagi clash di depan mereka biarnya tunggu momentum. Terus setelah satu tim yang menang, ketika satu tim yang sudah menang itu merasa aman, ketika aman itu barulah didobrak di situ, di distract. Ya, kayak lagu anjing di distract. Iya lah, distract. Anjay. Ada deh kosakata baru lagi. Mantap, di distract. Nah, kita di sini itu distraction kayak beda. Dan kita di sini dari tim Morph sebenarnya masih cukup aman. Apakah mereka mau melanjutkan serangan mereka ke tim RRQ? Tapi di sini kita lihat Legalot menggunakan glidernya untuk kabur atau berpindah dari antar gedung ke gedung yang lain. Betul banget, dari antar gedung ke gedung yang lain, dari building lain ke building lain, another building. To another building. Iya. Kalau bahasa Arabnya nggak tahu. Lakum dinukum waliyadin. Bukan. Untuk agamamu. Itu. Dan kita di sini Icans dan juga Pang, dua pemain yang tersisa dari tim Monkey Boots sepertinya harus berputar sih. Ya. Oh, mereka berputar. Mereka mau rotasi ya. Iya, aduh, nggak bisa lagi sih. Susah ya, karena udah dibegal sama BDRX. Iya, selain dibegal juga Blue Zone yang ini juga Circle Zone apa namanya? Juga sakit banget. Oh, berhasil di spot oleh BDRX Oxy AZ. Tapi sini Pang tidak bisa kemana-mana lagi, hanya bisa berlindung di balik tembok dan kardus di depannya. Oh, kayak ada Iglo Wall dikeluarkan di sana. Iya, malah dia tembakin. Kayaknya dia udah pasrah. Ada apa dengan Pang kali ini lagi-lagi Legalot nampaknya mencoba menyelinap menjadi James Bond di situ. Anjay. Ya, ini pakai James Bond ya kan, rapi ya kan. Terus atau diem. Oh, oke, kita lihat di sini. Morph sepertinya mulai RRQ juga mulai melakukan ini ya, serbuan. Kita lihat di sini dari tim Disciple ternyata masih asik bersembunyi di balik gudang yang berada di shipyard. Masih cukup asik, masih cukup aman. Kemudian dari Executions nunggu timing juga. Mungkin gue nggak lihat sih di maps mereka aman atau enggak. Tapi Gus, lu percaya nggak ini kesempatan Boss Nightmare untuk keluar dari peringkat paling terakhir? Iya. Karena mereka berhasil mendapatkan 1 kill point. Dan mereka berada di posisi 6 besar. Ya, dan yang masih konsisten adalah tim Aero. Mereka masih stay dengan one man show-nya di sini, one man standing-nya bisa dibilang. Aero Wolf? Ada Aero tadi 1, sisa 1. Percaya sama gue, sisa 1. Kemudian dia masih cukup stabil dengan klasmen poinnya bisa dibilang. Tapi masih 0 kill semua, 0 kill point semua. Dan dari tim Execution juga ini sebenarnya momentum mereka untuk Disciple Execution harus terbunuh oleh tim BDRX. Kali ini di game ketiga sepertinya BDRX sudah mulai panas. Kayaknya Aji-nya udah mulai bangun dari tidur dan mengomeli para pemainnya di sini. Oke, satu persatu para pemain di sekitar BDRX terspot dan mulai di follow up oleh Oxy and Nerza dan kawan-kawan semua di sana. Betul, dan kali ini dari tim BDRX mereka harus berhati-hati. Oxy and Reza, apa yang kamu lakukan? Harus knockdown di sana. Berhasil, apakah bisa di revive? Masih aman semestinya. Itu cukup obstacle untuk merevive, untuk menghealing juga. Ditembakin aja healing dulu untuk mengamankan lagi. Tapi nggak bagusnya Real sudah pulang duluan ke lobby. 3 player harus benar-benar try hard banget sih. Iya, kayak di sini kita lihat BDRX sepertinya cukup tersandwich oleh para pemain RRQ dan RRQ. Oh, maksud gue BDRX Erza berhasil membunuh satu persatu para pemain boss di sana. Iya, walaupun mereka benar-benar lagi terhimpit, tapi mereka masih bisa memaksimalkan kill point mereka di sini lagi-lagi dari arah building depan mereka. Aduh, Oxy Easy harus knockdown oleh para pemain Reka di sini melawan BDRX. Oxymore harus tertunduk lesu. Risa Oxy Reza dan BDRX pun berhasil di wipe out oleh para pemain Reka Esports. Langsung saya di pick off pulang langsung ke lobby Reka. Benar-benar mereka ingin merebut spot. Kalau mau nggak mau mereka benar-benar harus melatih BDRX. Dan kali ini dari Reka nampaknya bakalan coba diamankan oleh tim RRQ dulu yang sudah siap menyambut mereka di arah Circle Zone. Fall harus terbunuh di sana dari tim Morph. Di sini tersisa 2 pemain lagi dari tim Morph. Apakah mereka bisa menggedor pintu RRQ? Tapi di sana Legalot dan juga Volans berhasil mendapatkan Santana dan juga Jepro. Harus terbunuh di sana Morpla. Reka di sini satu persatu harus menggedor formasi yang cukup kokoh dari para pemain RRQ. Iglo Wall dibuka di sana. Para pemain RRQ satu persatu berjatuhan. Ada Volans, tapi Legalot masih bertahan di atas. Mencoba untuk melihat pergerakan dari para pemain Reka yang lain di sana. View yang sangat baik untuk Legalot di sini. Dan Chanzu
cukup tipis, hanya terhalang oleh Eagle Wall. Sepertinya di sini dua tim yang berlawan R harus showdown. Berawalan R, ini fun fact juga mungkin dari area Legalos. Ini Volos nampaknya dari arah sisi lain mencoba menyelinap menjadi backstepnya di sini. Volos mencoba mencicil sedikit darah dari tim mereka di sini, tapi dari Rizal sayang sekali sana, dan RRQ akhirnya dengan sekuat tenaga bisa mendapatkan booyah pertama mereka di final qualifier 2. Gue bilang kalau RRQ mungkin dengan stay 4 playernya mereka bisa mendapatkan booyah. 2 player yang mereka bisa bertahan sampai late game kok. Sampai peringkat 2 kok. Gila, GG. Dan FIFA RRQ. Dan bahkan kill point mereka juga tidak mengecewakan ya. Ada 12 poin. 12 kill. Walaupun Pacman sebenarnya bisa dibilang dia nge-assist aja sih, memberikan sedikit damage. Inisiator. Iya, inisiator. Iya, mengorbankan satu tapi booyah worth banget gitu. Dan gue suka dari mereka ketika mereka benar-benar terhimpit banget, posisinya lebih terhimpit daripada BDRX. Mereka mau nggak mau memang harus melakukan nabrak BDRX. Iya, itu tadi gue juga kaget, padahal mereka tuh di bawah jembatan. Iya. Itu susah banget buat nge-aim BDRX yang ada di atas, apalagi kehalang jembatan yang tipisnya ini banget. Tapi mereka bisa ngegedor loh. Gedor, betul Gaya gedornya tuh, daya gedornya tuh kuat banget. Iya, kemudian juga dari tim Gold sayang banget mereka hanya bisa mendapatkan 2 kill point, tapi nice sih buat gue karena mereka dari bawah seenggaknya mereka bertahan dengan nilai klasmen point. Kemudian dari sisi Morph begitupun mereka bisa dibilang cukup konsisten juga. Yap, betul banget. Ini yang cukup disayangkan adalah Monkey Boots sama Bigetron. Mereka harus finish di 2 urutan terbawah lagi. Kemudian juga Aero pun begitu juga. Iya, Aerowolf juga. Ini 3 terbawah ini sebenarnya lagi posisi atas ini. Menarik karena untuk tim-tim yang menengah mereka bisa membalap posisi 3 dan keempat. Betul banget. Dan nanti ya kira-kira siapa nih yang bakal, kayaknya banyak sih yang dukung RRQ ya. Secara gitu loh. Tim bisa pro. jadi sih. Bisa jadi. Dan kita akan lanjut ke game keempat dan melihat hasil klasemen poin sementara yang menurut kita cukup seru banget. Dan kita akan break, mungkin kali ini agak cukup lama, yaitu 30 menit. Karena kita kan lagi masa puasa nih. Harus sholat dulu, zuhur ya kan. Buat kalian yang mau setengah hari. Jangan dong. Gak, canda. Oke, jadi kalian masih kelas 1 SD kali ya. Iya. Yang lagi nonton. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di channel YouTube Metako di Max Alpha 2020 series.